Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8A ingin mempresentasikan tentang penerapan teknologi bersih di industri cuka apel. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Nazwa Aurelia Salsabila, NIM 13221072. Perkenalkan saya Zidni Ilma, NIM 13191069. Saya Sreni Askari dengan NIM 13221016. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 13221033. Perkenalkan, saya Sofia Puspitaningrum dengan NIM 13221079. Oke, di sini ada outline dan 6 outline. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka, gambaran umum industri, analisis penerapan teknologi bersih, dan kesimpulan dan saran. Next. Oke, lanjut ke latar belakang, di mana di sini industri cuka apel ini berperan sangat penting, yaitu di dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor agroindustri berbasis lokal. Cuka apel ini menjadi produk unggulan yang dihasilkan melalui fermentasi sari apel. Meski memberi nilai tambahan ekonomi, proses produksinya ini menghasilkan limbah organik seperti ampas, buah busuk, dan endapan fermentasi yang akan berpotensi mencemari lingkungan. Industri cuka apel ini belum memiliki sistem pengolahan limbah yang berkelanjutan. Dari 50 kilogram apel, ini akan dihasilkan kurang lebih 34,8 kilo limbah padat yang disimpan sementara dan berisiko menimbulkan bau belatung serta pencemaran. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap dampak lingkungan yang akan memperburuk kondisi ini melalui pendekatan LCA ini sangat penting diterapkan untuk menilai dampak lingkungan secara menyeluruh. Hasil analisis dengan SIMAPRO atau Eco Indikator 99 ini menunjukkan adanya dampak signifikan terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan sumber daya. Melalui strategi produk bersih ini, seperti pemanfaatan limbah menjadi pupuk, organik, dan efisiensi energi, ini perlu diterapkan guna mendukung adanya prinsip green industry dan pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-12. Kemudian selanjutnya itu produksi bersih mencakup dua aspek utama, yaitu yang pertama teknologi proses dan kontrol terpadu, kemudian yang kedua yaitu teknologi untuk meminimalkan limbah dan mendaur ulangnya. Nah, menurut United Nations Environment Program atau UNEP ini, produksi bersih merupakan penerapan berkelanjutan dari strategi lingkungan yang preventif dan terpadu pada proses, produk, dan jasa untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan, di mana penerapannya mencakup penghematan bahan baku dan energi, pengurangan emisi dan limbah, serta integrasi aspek lingkungan dalam desain produk dan layanan. Sementara itu, menurut Environmental Protection Agency atau EPA, produksi bersih merupakan pengurangan limbah dari sumbernya dengan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, energi, air, dan lahan. Nah, kemudian peraturan perundangan di Indonesia tentang teknologi bersih ini diantaranya tercantum dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang menekankan pencegahan pencemaran, kewajiban penerapan produksi bersih, serta larangan membuang limbah ke lingkungan hidup. Kemudian Permen LH nomor 31 tahun 2009 di mana mengatur penerapan sistem manajemen lingkungan, eco-label, dan produksi bersih yang menekankan efisiensi pencegahan, pencemaran, dan minimisasi limbah. Selanjutnya itu PP nomor 41 tahun 2015 yang mendukung pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, dan alih teknologi untuk mendorong kemandirian serta keberlanjutan industri nasional. Dan ada juga peraturan LIPI nomor 5 tahun 2020 yang mengatur tata kerja lokap penelitian teknologi bersih guna memperkuat riset dan layanan teknologi bersih secara lebih terstruktur. Next. Lanjut ke gambaran umum industri, di mana industri cuka apel merupakan bagian dari sektor agroindustri yang memanfaatkan buah apel sebagai bahan baku utama melalui proses fermentasi. Di wilayah seperti Kota Batu Malang, industri ini berkembang sangat pesat dan berkah melimpahnya produksi buah apel, serta adanya industri pengolahan sari apel pada industri Z ini, di mana proses pengolahan sari apel menghasilkan limbah padat berupa ampas apel yang selama ini umumnya hanya digunakan sebagai pakan ternak atau kompos. Padahal ampas apel tersebut dapat mengandung berbagai senyawa yang bernilai seperti karbohidrat, glukosa, samalat, paktin, dan senyawa antioksidan flavonoid yang berpotensi dimanfaatkan lebih lanjut. Selanjutnya adalah proses
produksi. Yang pertama adalah proses pemilihan bahan baku, di mana apel segar yang berkualitas dipilih sebanyak 50 kg. Selanjutnya adalah proses pencucian dan pemotongan. Apel kemudian dicuci dan dipotong, dan sekian bagian busuk yang dibuang sekitar 1,5 kg. Selanjutnya ada penggilingan dan pemerasan, di mana apel digiling dan mendapatkan sari buah sebanyak 33,3 liter, dan ampas apel sekitar 13,3 hingga 19,8 kg limbah padat. Selanjutnya adalah fase fermentasi alkohol, di mana adanya ditambahin gula 50 kg dan air 150 liter. Dan proses ini didiamkan selama 14 hari dan akan terbentuk endapan sebesar 15 liter. Selanjutnya adalah fase fermentasi asam, di mana lanjutan dari fermentasi alkohol oleh bakteri asam asetat yang akan terbentuknya cuka apel. Setelah itu cuka apel yang telah jadi dilakukan proses penyaringan dan pengemasan. Lanjut, upaya pengolahan limbah, kita bisa dapat menggunakan konsep green industry, di mana yang pertama adalah pemilihan bahan baku, di mana pemilihan bahan baku berkualitas supaya mengurangi 5 potongan buah apel yang busuk. Terus ada peralatan produksi, di mana upayanya peralatan produksi menggunakan peralatan yang hemat energi. Selanjutnya adalah proses produksi, di mana yang pertama adalah pemilihan baku, yang kedua penggunaan peralatan serta pembuangan yang ramah lingkungan, reclaim dan recovery. Yang ketiga, ampas apel dapat digunakan sebagai tepung pengganti gandum dengan cara dikeringkan di oven. Selanjutnya yang keempat, sebagai media tanam pengganti pot. Ampas apel yang dapat dikeringkan kemudian dipadatkan dan digunakan kembali menjadi media tanam. Yang keempat itu adalah pembuangan limbah, yang bisa dilakukan upaya yang pertama, pemanfaatan ampas apel yang menjadi pupuk organik untuk petani. Yang kedua, untuk mengolah ampas apel menjadi tepung. Baik, berikutnya masuk ke sebelum penerapan teknologi bersih. Yang pertama, dalam proses praproduksi, industri cuka apel membutuhkan bahan baku yang berasal dari buah apel. Untuk mendapatkan buah apel perlu adanya penanaman. Nah, proses penanaman ini menggunakan pestisida. Jika penggunaan pestisida yang tidak sesuai prosedur akan memberikan dampak negatif untuk lingkungan. Kemudian dalam proses produksi ada industri cuka apel yang memakai pemakaian listrik. Nah, di sini industri cuka apel kurang membatasi pemakaian listrik, yang mana jika terusan memakai akan semakin tinggi juga jumlah konsumsi fossil fuels. Sedangkan fossil fuels merupakan sumber daya tak terbarukan. Kemudian industri cuka apel menghasilkan limbah padat seperti limbah ampas dan limbah endapan sari apel yang dibuang ke lingkungan. Nah, ini menyebabkan kerusakan sehingga kualitas lingkungan menjadi turun. Kemudian industri cuka apel ini juga menghasilkan limbah cair seperti limbah dari pencucian bahan baku dan limbah dari proses penyaringan sari apel. Jika tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan prosedur, limbah tersebut akan mengkontaminasi badan air dan terjadinya ketidakseimbangan pada lingkungan. Nah, kemudian ada proses pendistribusian produk cuka apel. Nah, ini masih menggunakan alat transportasi yang tidak ramah lingkungan. Hal tersebut menimbulkan dampak lingkungan. Berikutnya ada analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan industri cuka apel. Berikut adalah 8 dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti carcinogens, ekotoxicity, ecosystem quality, ada fossil fuels, acidification, eutrophication, ada land use, respirator organics dan respiratory inorganics, ada climate change, dan yang terakhir radiasi, ionisasi, dan ozone layer. Next. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan, yaitu yang pertama peningkatan efisiensi produksi, contohnya dengan menggunakan fermentasi tertutup yang dapat mengurangi pelepasan senyawa volatil yang berbahaya seperti aldehid dan juga keton, dan juga melakukan audit energi yang dilakukan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi perangkat atau proses yang menggunakan energi besar atau boros energi sehingga memungkinkan perusahaan mengganti atau meningkatkan alat produksi. Lalu yang kedua, substitusi sumber energi fosil, contohnya pemasangan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik atau pemanfaatan biomasa dari limbah organik atau untuk energi panas. Yang ketiga, pengelolaan limbah padat dan cair dilakukan dengan cara memanfaatkan limbah padat seperti ampas apel sebagai media tanam, pupuk organik, atau bahan baku alternatif seperti tepung. Lalu, limbah cair yang mengandung senyawa toksik dan nutrien berlebih perlu diolah melalui instalasi biofilter atau kolam stabilisasi untuk menurunkan konsentrasi zat berbahaya sebelum dibuang ke lingkungan. Lalu, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Contohnya, sistem refrigeran ramah lingkungan dapat mengurangi dampak pada lapisan ozon. Yang terakhir, edukasi dan pelatihan SDM.
Selanjutnya, kontribusi strategi terhadap target SDGs 2045, yaitu yang pertama SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi, yang kedua SDG 7 tentang energi bersih dan terjangkau, yang ketiga SDG 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 9 tentang infrastruktur, inovasi dan industri, dan yang terakhir SDG 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Oke, lanjut kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil evaluasi penerapan teknologi bersih pada industri cuka apel ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas produksi cuka apel ini menghasilkan limbah organik dalam jumlah yang signifikan seperti ampas apel, potongan buah busuk, dan endapan fermentasi. Limbah ini itu dapat menyebabkan adanya pencemaran udara, air, tanah, serta gangguan kesehatan masyarakat sekitar jika tidak dikelola dengan baik. Lalu pada analisis LCA ini menunjukkan bahwa produksi cuka apel ini berdampak pada kesehatan manusia, kualitas ekosistem, dan sumber daya alam. Untuk penerapan strategi teknologi bersih ini seperti pemanfaatan limbah sebagai pupuk organik, penggunaan peralatan hemat energi, dan pengolahan limbah secara lokal, ini terbukti mampu meminimalisir dampak negatif tersebut serta mendukung tercapainya tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada aspek konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Next. Selanjutnya, saran kelompok kami ini menyarankan agar pelaku usaha industri cuka apel ini mulai menerapkan adanya teknologi bersih secara menyeluruh, seperti mengoptimalisasi pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai tambah, lalu penerapan sistem manajemen lingkungan, serta edukasi yang berkelanjutan kepada pekerja terkait adanya pentingnya pengolahan limbah. Selain itu, juga dapat berkolaborasi dengan pemerintahan dan pihak terkait, perlu ditingkatkan lagi untuk mendapatkan pendampingan teknis dan akses pada teknologi ramah lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan industri cuka apel ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi pencemaran lingkungan, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional. Oke, mungkin sekian itu saja yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.